Salam sehat untuk kita semua. Salam kasih dari Tuhan kita. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita boleh dipelihara hingga saat ini. Dan biarlah beberapa menit ke depan bagi kita semua dapat mengikuti renungan di saat ini dalam buku yang dituliskan oleh Kai Kusma dalam buku Bugar Selamanya. Kita akan masuk di dalam topik pembahasan pekabaran firman Tuhan dengan judul Cahaya Matahari. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 6, di sana dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang nampak pada wajah Kristus. Matahari menyediakan kehidupan dan kesehatan bagi bumi. Tanpa matahari, kita akan mati kedinginan. Tanpa sinar matahari untuk membunuh kuman, penyakit tidak akan terkendali. Dan tanpa terang dari Putra Allah, tidak akan ada harapan untuk mengetahui bagaimana menjalani kehidupan berkelimpahan yang Dia inginkan bagi kita, dan tentu saja tidak ada harapan untuk hidup kekal. Saya banyak memikirkan tentang matahari, dan saya sampai pada kesimpulan bahwa hubungan saya dengan Anak Allah seperti hubungan bumi dengan bola raksasa di langit yang kita sebut matahari. Selama ribuan tahun manusia mengira bumi adalah pusat alam semesta dan matahari berputar mengelilinginya. Seperti itulah kelihatannya. Ketika Kopernikus mengatakan bumi mengelilingi matahari, orang-orang berteriak bidat. Sama seperti pada masa Kopernikus, sulit bagi kita untuk mengakui bahwa kita bukanlah pusat dari alam semesta. Kita dilahirkan dengan pemikiran bahwa kehidupan berputar di sekitar kita. Ketika kita bertambah dewasa, kita belajar bahwa itu tidak benar. Tetapi kita tertipu oleh sifat egois kita. Kita ingin melakukan apa yang terasa nyaman bagi kita. Kita ingin makan apa yang terasa enak bagi kita. Kita ingin mendengarkan apa yang terdengar bagus bagi kita. Kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir bahwa kita bisa melakukan semua tentang diri kita sendiri dan tidak akan ada konsekuensi apapun. Tetapi semakin kita berbuat dosa, melakukannya dengan cara kita daripada dengan cara anak Tuhan, maka semakin besar kegelapan menguasai hati kita. Sampai penipuan diri sendiri begitu mengaburkan pandangan kita sehingga hampir tidak mungkin lagi bagi sinar pencerahan anak Allah untuk menyinarinya. Iblis atau dewa zaman ini sedang berusaha keras untuk menjaga Injil palsu yang menganggap diri sendiri penting, dan pikiran seperti itu terus dikembangkan. Dia tahu bahwa mustahil bagi kita untuk melihat kedua arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Jadi jika dia bisa membuat kita sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan kita, maka kita akan terus tersandung dalam kegelapan. Kita akan kehilangan terang Sang Anak Allah yang telah menunjukkan sumber hidup yang sebenarnya, dengan menyuruh kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, untuk mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi kita, dan bahwa yang pertama akan menjadi yang terakhir. Inilah waktunya untuk menempatkan kepentingan diri kita dalam perspektif yang benar dan mulia untuk beredar mengelilingi anak kebenaran, membiarkan kehangatan kasih-Nya dan terang firman-Nya menyembuhkan kita dari cara-cara kita yang egois, dingin, gelap, dan penuh dosa. Tuhan, bantulah saya untuk berbalik dari sikap cinta diri saya, dan biarlah anak-Mu bersinar dalam hidup saya. Pekabaran firman Tuhan yang sangat menyentuh, bahkan memberikan kita peringatan, memberikan kita pelajaran, memberikan kita pelatihan setiap hari, bahwa kehidupan setiap hari adalah di mana Tuhan mau mengizinkan kita untuk belajar melalui kehidupan-kehidupan Kristus di atas dunia ini. Dikatakan bahwa cahaya matahari memiliki fungsi, memiliki manfaat yang luar biasa dalam kehidupan kita setiap hari. Dikatakan bahwa matahari memiliki fungsi untuk membunuh kuman, bahkan untuk menghangatkan tubuh kita yang sedang dingin. Bagaimana dengan matahari yang dimaksudkan di dalam pelajaran rohani kita di saat ini? Matahari adalah pusat dari segala sesuatu, dan matahari adalah sebuah karya ciptaan Tuhan yang Tuhan gunakan untuk menggambarkan karakternya.
untuk menggambarkan kehangatan hatinya, untuk menggambarkan kehangatan kasih dan kemuliaan dari Bapa kita yang telah menciptakan kita. Bahkan di luar kemampuan kita untuk tidak memikirkan diri kita sendiri, karakter Tuhan yang dipancarkan seperti yang dikatakan bahwa cahaya matahari dapat menghangatkan tubuh kita. Di sini dikatakan dapat membunuh kuman, penyakit, dan tidak akan terkendali. Dan dikatakan bahwa matahari juga adalah pusat di mana bumi kita yang kita tinggalkan ini untuk mengelilingi porosnya, yaitu matahari. Dan di sini dikatakan bahwa dalam pelajaran rohani, bahkan tidak lari jauh pelajaran kita di saat ini, bahwa matahari yang dikatakan di dalam pekabaran firman Tuhan adalah Tuhan, bukan diri kita yang menjadi pusat kehidupan kita, bukan diri saya, bukan diri saudara-saudara. Yang dikatakan adalah pusat dari segala sesuatu yang hidup, pusat dari alam semesta ini adalah Tuhan kita yang telah menciptakan kita. Dia yang memberikan kita kehangatan pada hati yang sudah dingin oleh karena hilangnya kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hati kita. Hanya ada kebencian, kepahitan, dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana kita mau mengembalikan kehangatan, kasih, dan kemurahan Tuhan di dalam hati kita. Bahkan di sini dikatakan dalam firman Tuhan, Dia tahu bahwa mustahil bagi kita untuk melihat kedua arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Bahwa iblis, dewa zaman ini, sedang berusaha keras untuk menjaga Injil palsu yang menganggap diri sendiri penting, dan pikiran seperti itu terus dikembangkan. Jadi pusat dari segala sesuatu, saudaraku, sekali lagi adalah Tuhan, bukan diri kita. Pusat dari segala sesuatu yang menjadikan kita hidup, yang memberikan kita kasih karunia selama kita hidup ini, yang diberikan kesempatan untuk dapat bertobat dan berbalik kepada Tuhan, yaitu Tuhan kita. Bukan kita memusatkan diri kita pada diri kita sendiri. Dan di sini dikatakan bahwa iblis juga bekerja keras di zaman ini untuk memalingkan pikiran kita agar kita dapat mengakui, dapat memberikan validasi bagi diri kita sendiri bahwa kita adalah pusat dari segala sesuatu. Pusat dari pekerjaan, pusat dari tindakan-tindakan kita, dan lain sebagainya. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa pusat dari segala makhluk hidup, dari segala apapun yang diciptakan di atas dunia ini, dari isi alam semesta ini adalah Tuhan kita yang memberikan kehangatan bagi hati kita yang sudah dingin oleh karena kehilangan kasih dan kemurahan Tuhan, kehilangan dari karakter Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa setan tahu bahwa mustahil bagi kita untuk melihat kedua arah yang berbeda pada saat yang bersamaan. Jadi jika setan bisa membuat kita sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan kita, maka kita akan terus tersandung dalam kegelapan. Kita akan kehilangan terang Sang Anak Allah yang telah menunjukkan sumber hidup yang sebenarnya dengan menyuruh kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Untuk mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi kita. Dan bahwa yang pertama akan menjadi yang terakhir. Inilah waktunya untuk menempatkan kepentingan diri kita dalam perspektif yang benar. Dan mulailah untuk beredar mengelilingi anak kebenaran. Membiarkan kehangatan kasih Tuhan dan terang firman-Nya menyembuhkan kita dari cara-cara kita yang egois, dingin, gelap, dan penuh dosa. Jadi puji Tuhan, pekabaran firman Tuhan di saat ini yang mengajarkan kita, bahkan Tuhan selalu mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa melakukan segala sesuatu, segala pekerjaan kita hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan mencari pusat bagi diri sendiri, tetapi marilah kita melakukan itu pekerjaan, bahkan apapun yang Tuhan percayakan bagi kita dengan tulus hati, dengan sepenuh hati. Dikatakan bahwa untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi pusat segala sesuatu yang kita buat adalah hanya kita kembalikan kepada Tuhan kita yang menjadi matahari, yang dimana Dia menerangi hati kita yang gelap, yang penuh dengan kepentingan dan keegoisan kita. Bahkan dikatakan Dia yang memberi kehangatan bagi hati setiap orang yang dingin oleh karena hilangnya kasih, hilangnya karakter Allah di dalam hati kita masing-masing. Dia memberi kehangatan kepada hati yang dingin, yang tidak memiliki kasih itu lagi, yang hanya diisi oleh setan dengan kepahitan-kepahitan hidup, dendam dan lain sebagainya, amarah dan lain sebagainya. Jadi Tuhan mau menolong kita di saat ini, saudara-saudaraku, ketika kita mengalami hal seperti ini dalam situasi yang diizinkan Tuhan untuk kita belajar dari Sang Pencipta kita, dari
pusat segala sesuatu yang memberikan kita hidup, yaitu Tuhan kita, bahwa dikatakan dalam firman Tuhan, inilah waktunya untuk menempatkan kepentingan diri kita dalam perspektif yang benar dan mulia untuk beredar mengelilingi anak kebenaran. Membiarkan kehangatan kasih-Nya dan terang firman-Nya membukan kita dari cara-cara kita yang egois, dingin, gelap, dan penuh dosa. Jadi Tuhan yang akan menyembuhkan segala penyakit kita. Dari segala penyakit keegoisan, benci, amarah, dendam, dan lain sebagainya. Yang membuat hati kita itu tidak ada lagi belas kasih. Yang membuat hati kita itu jadi dingin, tidak mengasihi orang lain, bahkan tidak mengampuni orang lain. Firman Tuhan tidak akan lari jauh dengan situasi-situasi sulit yang kita alami hingga saat ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini yang menjadi cahaya matahari bagi kita. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan boleh menghangatkan hati kita masing-masing. Boleh memberikan kita kedamaian di tengah-tengah permasalahan kehidupan kita. Boleh memberikan kita kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, melakukan pekerjaan dengan penuh kasih, dengan penuh tanggung jawab, dengan segala kekuatan, kemampuan yang Tuhan percayakan bagi kita. Dalam firman Tuhan mengatakan bahwa sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang nampak pada wajah Kristus. Biarlah terang ini boleh kita miliki dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita fokuskan pikiran kita kepada terang itu, kepada Sang Pencipta, bukan menjadi titik pusat dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri, tetapi mari kita melakukan hal-hal kecil dengan tulus hati, dengan ikhlas, dan biarlah hanya Tuhan yang dapat menilai segala pekerjaan kita, segala pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan yang menguatkan saya, bahkan kita semua di saat ini, dalam Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang melakukan di dalam kita segala kemauan, bahkan pekerjaan yang kita lakukan menurut kehendak-Nya, bukan menurut kehendak kita manusia. Karena Tuhan yang menyanggupkan kita untuk melakukan pekerjaan, yang menyanggupkan kita untuk menolong orang lain, bukan kekuatan diri kita sendiri, bahkan bukan menurut pemahaman diri kita sendiri. Biarlah kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan hati kita, kasih Tuhan dapat menghangatkan hati kita yang dingin, ya, selama ini dikaburi dengan dosa-dosa kita, dikaburi dengan kepahitan-kepahitan hidup dan lain sebagainya. Biarlah kasih Tuhan yang dapat memberikan kita kasih, bahkan memberikan itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati, saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.